Hai, ohayo gozaimasu. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita belajar tentang Nihongo de nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Bahasa Jepangnya apa? Oke, jadi di bab ini kita akan belajar tentang bagaimana cara penyebutan barang-barang atau apapun dalam bahasa Jepang atau bahasa lainnya. Dan pola kalimat yang ada di kalimat ini juga ada tentang kore, sore, are, yaitu kata untuk menunjuk sesuatu yang berarti ini, itu, dan itu yang terakhir yang jauh gitu. Oke, jadi yang pertama itu kan ada Atarashi Kotoba. Jadi di buku Sakura kalian bisa lihat ini semua, ada kok di bab 5. Oke, jadi ini kosakatanya. Yang pertama ada hong. Yang kedua noto. Yang ketiga jisho. Yang keempat kyokasho. Yang kelima fudebako. Kemudian ada monosashi. Kemudian empitsu. Kemudian pen. Kemudian bolpen. Kemudian keshigomu. Kemudian ada kabang. Lalu yang terakhir ada tokei. Nah, kata tokei juga bisa dipakai untuk menunjuk arloji atau jam tangan ya. Oke, pola kalimat pertama di sini ada kore, sore, are wa kabe desu. Kabe di sini kata benda. Jadi artinya ini jauh. Ini adalah apa? Itu adalah apa? Dan itu jauh adalah apa? Contohnya, kore wa bakso desu. Ini adalah bakso. Jadi struktur kalimatnya kayak gini. Kata benda 1 ditambah wa, terus ada kata benda 2 ditambah des. Jadi kore wa bakso desu. Nah, kata penunjuk ini, itu dan itu, kore, sore, are, itu menunjukkan benda. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan ini adalah apa gitu. Seperti ini adalah bakso, ini adalah sepatu, ini adalah tas, dan lain-lain. Kemudian di sini ada contoh kore. Nah, ini ada gambarnya, jadi kalian bisa tahu itu nunjukin ini adalah kucing gitu. Ini adalah kucing. Kore wa neko desu. Kemudian contoh sore ada sore wa neko desu. Kemudian are wa neko desu. Jadi are ini dia nunjukin sesuatu yang jauh banget dari kalian berdua gitu, yang jauh, yang nggak bisa kalian pegang gitu. Itu are. Nah, ini ada satu gambar yang bisa kalian lihat perbandingannya. Jadi dia bilang ini kucing, kalau kucing itu ada di dekatnya dia. Kalau itu kucing berarti kan di dekatnya sih yang diajak ngomong. Kalau yang are itu sama-sama jauh. Jadi itu jauh. Jadi kalian bisa baca di sini ya. Oke. Kalimatannya juga hampir sama. Jadi hanya ditambah partikel ka pada akhir kalimatnya. Contohnya, kore wa kohi desu ka? Kenapa dia pakai kore? Karena dia dekat sama yang ngomong.
Oke, jadi ini jawab. Hai, sore wa kohi desu. Iya, itu kopi. Kenapa dia pakai sore? Karena dekatnya sama yang ngomong tadi. Gitu. Jadi ini perbedaannya. Kalau dekat sama yang ngomong dia pakainya kore. Kalau dekat sama yang ini dia bilangnya itu. Jadi sore gitu. Kalian bisa baca-baca lagi ya di sini. Oke. Kemudian di sini ada juga sore wa neko desu ka? Sore wa neko desu ka? Apakah itu kucing? Karena jauh dari yang ngomong nih. Jadi dia pakainya sore. Apakah itu kucing? Jadi dia jawab, hai kore wa neko desu. Kore wa neko desu. Iya, ini kucing. Gitu, karena dekat. Oke. Sampai di sini, apa kalian sudah paham? Oke. Kemudian di sini ada kosakata barunya lagi, yaitu tentang nama-nama bahasa. Ini gampang banget, jadi kalian cuma perlu tambahin go aja di belakang kata. Jadi nihongo artinya bahasa Jepang. Nihongo bahasa Jepang. Indonesia go bahasa Indonesia. Eigo bahasa Inggris. Kankokugo bahasa Korea. Chugokugo bahasa Cina atau Mandarin. Yang terakhir ada Fransugo yang berarti bahasa Perancis. Oke. Jangan lupa dicatat ya. Jadi kalian lebih enak belajarnya gitu. Kalau yang udah punya bukunya, kalian bisa lihat di buku juga ada. Cuma ini untuk penambahan materi. Jadi kalian ada tambahan materi dari tempat lain gitu, nggak cuma dari satu buku aja gitu. Oke, jadi yang kedua ini pola kalimat kedua ada kata benda 1 ditambah wa, kata benda 2 de, kata benda 3 des. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyebut nama benda dengan berbagai bahasa seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya, pensil wa nihongo de enpitsu desu. Pensil wa nihongo de enpitsu desu. Pensil dalam bahasa Jepang disebut enpitsu. Atau bisa juga kalian bilangnya enpitsu adalah bahasa Jepang dari pensil. Enpitsu adalah bahasa Jepang dari pensil. Kemudian ada ini kabang wa Indonesia gode tas des. Kabang wa Indonesia gode tas des. Tas adalah bahasa Indonesia dari kabang, seperti itu. Jadi cuma nyebutin aja sih. Oh, sepatu bahasa Indonesianya, sepatu bahasa Jepangnya kutsu, kayak gitu. Penggaris bahasa Jepangnya monosashi gitu. Oke, jadi sebenarnya cuma ini aja pola kalimat kalian, hanya kore sore are dan penyebutan benda dalam berbagai bahasa. Kemudian ada tugas di sini. Jadi tugasnya kalian buat masing-masing satu contoh dari pola kalimat yang sudah ada di materi hari ini. Buat masing-masing satu contoh dari pola kalimat yang ada di materi hari ini. Jadi kalian buatnya 2 aja. Yang satu kore sore are, yang satunya lagi penyebutan dalam berbagai bahasa itu. Oke, jika ada yang masih bingung bisa bertanya melalui WhatsApp juga. Oke, jaga kesehatan. Ini cukup sampai di sini aja. Sisanya jaga kesehatan kalian. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Oke, arigatou gozaimashita.